Pemirsa, menyusul kenaikan harga aftur global dampak perang di Iran, pemerintah Indonesia izinkan kenaikan harga tiket pesawat di kisaran 9 hingga 13%. Dalam konferensi pers hari Senin kemarin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan tekanan geopolitik global yang membuat harga aftur melambung tinggi. Di Filipina, harga aftur mencapai sekitar Rp25.000 per liter, sementara di Thailand menembus lebih dari Rp29.000 per liter. Sementara itu, harga aftur di Indonesia berada di kisaran Rp23.552 per liter. Terkait hal itu, operasional maskapai nasional dapat terdampak. Per hari ini kita lihat di Bandara Soekarno-Hatta itu harga aftur per 1 April kemarin sudah sekitar 23 ribuan ya. Nah ini 23.551 per liter. Nah kenaikan harga aftur ini tentu mempengaruhi struktur biaya operasional dari maskapai nasional, di mana harga aftur itu berkontribusi terhadap 40% dari biaya operasional pesawat. Dan oleh karena itu pemerintah mempersiapkan langkah mitigasi strategis agar harga tiket tetap terjangkau di masyarakat. Jadi pemerintah yang kita jaga adalah harga tiketnya. Dan sebagai langkah tersebut, Kementerian Perhubungan atas nama pemerintah menaikkan fuel surcharge. Nah, untuk menjaga kenaikan harga tiket domestik agar tetap terjangkau oleh masyarakat, maka pemerintah menjaga kenaikan harga tiket hanya di kisaran 9-13%. Jadi harga tiket di kisaran 9-13% dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, PPN ditanggung pemerintah, itu 11% untuk tiket angkutan udara niaga berjadwal di dalam negeri, kelas ekonomi. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudisadewa memastikan bahan bakar minyak bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir 2026 jika harga minyak dunia bertahan di $100 per barel sampai akhir tahun. Meski demikian, dalam rapat kerja bersama Komisi 10 DPR RI di Jakarta, Purbaya menyebut tidak dapat memprediksi atau memberi jaminan terkait dinamika harga BBM non-subsidi, karena komoditas tersebut tidak termasuk yang dapat keringanan harga dari pemerintah. Sementara itu, Purbaya juga menegaskan pihaknya telah mempersiapkan langkah-langkah mitigasi serta menghitung ketahanan anggaran pendapatan dan belanja negara jika harga minyak dunia naik. Bahwa pemerintah siap untuk tidak menaikkan sampai di akhir tahun. Iya Pak, kami siap tidak menaikkan sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi ya Pak ya, dengan asumsi BBM bersubsidi. Ya, harga minyak $100 per barrel sampai akhir tahun sudah dihitung rata-rata ya, sudah dihitung. Artinya nanti ya tidak ada bersubsidi. Untuk yang bersubsidi ya. Yang bersubsidi. Kalau yang bersubsidi kan bukan hitungan kita ya. Saya nggak ada di anggaran juga. Jadi yang bersubsidi sampai akhir tahun aman. Jadi masyarakat luar nggak usah ribut, nggak usah takut. Kita sudah hitung Pak. Dan ya, mau jempol Pak. Jempol. Ini kan berkat dukungan Komisi 11 juga saya bisa diskusi terbuka. Jadi yang saya takut itu, kan ada beredar dibilang 2 bulan udah habis, 2 minggu udah habis. Paling bulan Juli naik, nanti bulan Juli ada huru hara. Padahal kita udah siapkan sampai akhir tahun dengan asumsi rata-rata $100. Artinya nanti ada yang di atas 100 dalam periode tertentu, kita masih kuat dengan existing anggaran yang ada. Pemirsa, perang Timur Tengah berdampak terhadap kenaikan harga plastik. Meroketnya harga plastik ini pun dikeluhkan para pedagang hingga pelaku usaha karena omset mereka menurun. Harga sejumlah produk plastik terutama kantong plastik mengalami kenaikan dari Rp30.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Menurut pedagang plastik di Pasar Besar Ngawi, Jawa Timur, dampak kenaikan harga plastik ini dirasakan dari tingkat produsen hingga konsumen.
Kenaikan paling tajam terjadi pada kantong plastik, sementara produk plastik lain seperti gelas dan box tidak terlalu naik signifikan. Melejitnya harga plastik diduga dipicu terbatasnya pasokan bahan baku biji plastik di tingkat pabrik. Imbasnya, omset pedagang menurun lantaran pembelian akan plastik pun berkurang. Untuk plastik yang itu murni, bahan murni, untuk plastik sendiri itu naiknya sekarang sampai 56. Sampai 56 Ya, dari 56. sebelumnya. Dari sebelumnya itu sekitar 35. Kalau yang darulang, ya, darulang biasa. ini sampai sekarang 26. Terus ya yang paling murah itu 26.000. Sementara di Pasar Palmerah, Jakarta, kantong plastik juga mengalami kenaikan yang sebelumnya Rp15.000, kini Rp22.000. Para pedagang plastik hingga pelaku usaha pun mengeluhkan kenaikan harga karena plastik sangat dibutuhkan sehari-hari. Aku tadinya 12.000, sekarang jadi 18.000. Kalau protes banyak sih, tapi kalau plastik kan gimana lagi butuh teh. Tapi mengurangi minat pembeli nggak, Pak? Mengurangi juga dia. Dampak konflik perang antara Iran dan Amerika Serikat berdampak besar kepada seluruh sektor. Masyarakat pun berharap pemerintah dapat mengambil tindakan untuk menurunkan harga. Dari Ngawi, Jawa Timur dan Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di Breaking News, pemirsa, warga di Dhaka, Bangladesh panik atas informasi kelangkaan bahan bakar. Antrian kendaraan pun terjadi di seluruh pos pengisian bahan bakar. Antrian sepanjang puluhan kilometer terjadi di seluruh pos pengisian bahan bakar di Dhaka, Bangladesh. Puluhan motor hingga mobil antri berjam-jam demi mendapatkan BBM. Antrian disebabkan warga panik akibat info kelangkaan BBM. ঘন্টার পর ঘন্টা ছিড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকি, আমাদের কাজের লস, সময়ের লস, ব্যবসায়ী লস, সব কিছু আমাদের লস হচ্ছে এই কারণে। এই তৈলের সিরিয়ালের জন্য আমাদের সারাদিন, আজকে সারাদিনটা আমি কাজ করতে পারলাম না, ব্যবসায়ী কাজে যাইতে পারলাম না, অফিসের খোঁজখবর নাই, নিজের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতেছি। অফিসে কোথায় কি হচ্ছে, ব্যাংকের কি খবর টবর, কোন জায়গায় টাকা পয়সা কীভাবে আসছে না আছে, কোনো খোঁজখবর নাই। আমরা এখানে সিরিয়ালের লাইনে দাঁড়িয়ে আছি। Padahal sebelumnya, Menteri Negara Bidang Listrik, Energi dan Sumber Daya Mineral Bangladesh, Ainindya Islam Amit mengatakan, pasokan BBM dan oktan terjamin selama 3 bulan ke depan. Namun, warga memilih untuk tetap mengantri untuk mencegah kehabisan BBM di tengah perang yang terus memanas di Timur Tengah. দেখা গেছে সরকার যে বলছে যে পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল আছে, এখন সেটা যেমন সত্য, আবার যেমন পর্যাপ্ত পরিমাণ যে নাই তার একটা নজিরবিহীন আমরা কিছুটা হইলেও মাঠে দেখতে পারতেছি। এখন সরকার যেটা বলছে, অবশ্যই সরকার এটা অনেকটাই সত্য বলছে, কারণ যতটুকু পরিমাণ আমাদের মজুদ আছে, আসলে দেখা গেছে কিছু কিছু সিন্ডিকেট তো অবশ্যই আছে, না থাকলে তো এত ভোগান্তি হয় না। কারণ আমরা ডিপু তো আমরা যোগাযোগ আছে, আমাদের লোকজনও কাজকাম করে, যেভাবে তেল যাওয়ার কথা এভাবে এতটা ভোগান্তি হওয়ার কথা না, যতটা হইতে আসি। Saat ini 95% minyak Bangladesh diimpor dari Arab Saudi dan Qatar. Penutupan Selat Hormuz membuat pasokan BBM ke negara ini terhambat. Pemerintah Bangladesh pun telah membatasi penjualan BBM, termasuk solar. Dan tidak hanya itu, jam kerja juga dikurangi. Antrian panjang membeli BBM juga masih terlihat di Myanmar. Bukan sekedar harga naik, namun stok BBM di Myanmar juga terbatas. Krisis energi juga terjadi di Myanmar. Seorang kreator konten merekam keramaian warga di area SPBU. Tidak hanya antrian yang panjang, namun tampak juga sebuah mobil yang sampai harus didorong karena diduga kehabisan bensin. This is a gas station in Myanmar right now. Insane. Membludaknya pembeli harus membuat warga rela mengantri hingga 3 jam lamanya.
Sementara itu di Brazil, tarif penerbangan naik drastis. Kenaikan disebabkan naiknya harga bahan bakar. Penutupan Selat Hormuz akibat perang di Timur Tengah menyebabkan krisis bahan bakar di sejumlah negara. Maskapai penerbangan Brasil serentak menaikkan tarif. Tiket pesawat meningkat sebesar 15% selama perang berlangsung. Kenaikan ini memicu frustasi di kalangan pengguna. Com combustível representa de 20 a 40%, né, na aviação. Então, já se fala em repasse de até 50%, em valor médio de 50% no querosene de aviação no Brasil. E isso vai trazer um aumento real de 20% no valor da passagem aérea. Então, acho que o impacto no final com essa guerra vai ser um impacto grande na aviação. Então, não só no valor de passagem aérea, mas também com o valor alto vai diminuir a oferta de passagem. Então, vai ser um impacto duplo, né? Diminuição de oferta de passagem, aumento de custo de combustível e no final maior aumento de custo de passagem aérea. Di Brasil, harga bahan bakar penerbangan atau aftur meningkat lebih dari 50%. Penutupan wilayah udara di berbagai daerah Timur Tengah memaksa maskapai penerbangan untuk mengambil rute memutar. Rute ini meningkatkan konsumsi bahan bakar dan waktu perjalanan, biaya pun ikut meningkat.